Kamu cinta sama aku? Yes, of course. Yakin kamu cinta sama aku terus? Yakin. Selamanya? Insya Allah, insya Allah. Kamu cinta sama aku atau kamu cinta karena Allah? Aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena aku. Enggak, belum ada rencana. Cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku gitu. Rencana ada, cuman nggak pulang langsung nikah. Enggak lah, apalagi sekarang lagi ada persidangan. Jadi konsen ke situ dulu lah sampai selesai gitu. Nanti baru pikirin berikutnya gimana. Tapi memang ada nggak sih maksudnya ya namanya orang baru berhadap ya, maksudnya niatan gitu untuk ke jenjang itu? Ya pastilah, kan kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal. Jadi ya pasti ke arah situ pastinya gitu. Pernah merasakan gemerlap hidup yang cukup mewah, dielu-elukan oleh para fans, sebuah prestasi sebagai pemain sinetron? Waktu terus berputar bak roda pedati. Semua diraih di masa muda, digandrungi oleh para fans wanita, menjadi idola wanita, memiliki rumah tangga yang cukup harmonis. Inilah kilas balik kehidupan Amar Zoni sebelum mengenal narkoba. Begitu harmonis Amar Zoni memperlakukan Iris Bella, dari hadiah ulang tahun Iris Bella sampai Amar memprank Iris Bella dengan cara membuat tato berikut visual kehangatan mereka. Ya, aku betul. Wow. Sebenarnya mobil juga udah cukup sih. Ya, ini serius. Enak aja ih. Nggak mau. Ayo dong, semuanya nggak ada yang mau nih. Mereka berjanji saling melengkapi satu sama lain, menutup kekurangan satu sama lain. Namun, semua sunyi. Amar pun memandang langit-langit seolah melihat peta kehidupan. Yang dulu Amar anggap semua mudah dia dapat jika berhasil dalam rumah tangga. Jika ujian itu datang lagi, membuat dia terpuruk, bertanda hitam sesederhana itu, Amar memahaminya. Amar pun sadar akan semuanya telah berada di ujung tanduk rumah tangga. Karir, Iris pun mengajak Amar untuk lebih dekat lagi kepada agama. Mengikuti kajian, terlihat Iris dan Amar menyimak kajian agama yang akan membawanya kepada langkah yang akan jauh lebih baik untuk sang suami. Dengan sabar dan kembali membuka kehidupan sosial Amar yang sempat terputus karena narkoba, Iris pun dengan wajah tegak, senyum manis menggandeng tangan Amar Zoni agar kembali ke kehidupan normal yang lebih baik dan sebagai pondasi rumah tangga mereka. Mukanya Iris sampai mana-mana, Ben. Oke, semuanya tetap jangan lupa untuk subscribe, like, plus komen di konten Ais TV Vlog karena pasti gila banget. Seperti yang aku bilang sama kamu, aku akan ngeprank kamu yang lebih gila. Tapi aku bukan ngeprank kamu dong, aku ngeprank semuanya. Tuh, lihat tuh. Muka kamu ini yang tuh. Muka kamu biar dia ketek aku mulu tuh. Untuk membersihkan rumah bagi Ustaz itu. Setelah habis asa, mungkinkah itu yang dirasakan Amar Zoni? Merasa terkucilkan dari kehidupan, hingga akhirnya untuk kesekian kalinya, Amar melakukan tindak pidana lagi. Ketika seseorang terjatuh, selalu ada pilihan untuk bangkit meninggalkan masa kelamnya. Namun, pilihan itu tidak diambil oleh Amar Zoni. Setelah 3 kali tersangkut masalah narkoba, Amar pun terjerat kasus serupa. Banyak orang-orang terdekat kecewa, dan Iris Bella pun menggugat cerai dan menjauh seakan dunia ini benar-benar gelap bagi Amar.
Sebagai sang kekasih, Camelia meyakinkan bahwa Amar tidak bersalah. Saya akan dukung sampai masalah ini selesai. Bila akhirnya tidak berjodoh, yaitu takdir. Kan rencana tuh ada, tapi nggak rencana pulang langsung nikah, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya, karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, itu Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku, gitu aja gitu. Berarti tapi rencana Sekali lagi di dalam keterpurukan yang mendalam bagi seorang Amarzoni dan sunyinya hati seperti ruangan di dalam jeruji besi, ada seberkas cahaya putih menerangi ruangan sel. Sosok dari Camelia yang menjadi selimut hati Amar dalam kebimbangan hidup antara hitam dan putih. Begitu tulus perhatian sang kekasih Camelia, dia yang memenuhi keperluan Amar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Enggak, belum ada rencana, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku gitu. Rencana ada, cuman nggak pulang langsung nikah, enggak lah, apalagi sekarang lagi ada persidangan, jadi konsen ke situ dulu lah sampai selesai gitu. Nanti baru pikirin berikutnya gimana. tapi memang ada nggak sih kamu kayak orang bersalah ya, maksudnya niatan gitu untuk kebahagiaan. Ya pastilah, kan kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal, jadi ya pasti ke arah situ pastinya gitu. Benar kan, cinta selalu diuji dengan berjalannya waktu. Seperti sekarang, Camelia setia mendukung menghadiri sidang Amar. Bahkan, Camelia berharap selesai semua ini, ada keinginan menikah dengan Amar. Kembali lagi, akankah Amar memilih Putih kembali bangkit untuk hidupnya dan orang yang menyayanginya? Dan ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu, karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia gitu. Jadi emang saatnya aku, Om John, Ibu Titi ini tuh emang bener-bener dari hati nurani kita sendiri gitu loh, bukan karena Amar artis atau apa, bukan gitu. Karena emang orang kayak Amar tuh harus dirangkul gitu. Sebagai sang kekasih, Camelia meyakinkan bahwa Amar tidak bersalah. Saya akan dukung sampai masalah ini selesai. Bila akhirnya tidak berjodoh, yaitu takdir. Shock lah, dia shock, saya shock, cuman apapun yang terjadi saya tetap support sampai masalahnya ini selesai. Apapun yang terjadi, saya dan keluarganya Bang Amar tetap ada di samping Bang Amar buat support ini semua. Nggak ada sih, aku nggak ngerasa ada pengorbanan di Bang Amar kok, nggak ada gitu. Dia juga banyak berguna kok buat hidup aku gitu loh, walaupun dia di dalam gitu ya. Jadi aku nggak ngerasa wah gue udah banyak pengorbanan gitu sama Bang Amar. Nggak ada kok, di sini aku berdiri emang dari awal berdiri apa sih ya ingin bantu aja Bang Amar. Urusan masalah suka atau tidak itu kan urusan dari Tuhan, tapi emang awalnya niatnya ketika melihat Bang Amar ini orang baik kok, ini orang salah tempat atau gimana ya saya harus ngebantu dong buat ngerangkul dia. Untuk urusan perasaan ya itu beda lagi, itu mungkin kan datangnya dari Allah. Lagi-lagi saya selalu bilang itu datang dengan sendirinya gitu loh, nggak ada awal niat bagaimana nggak ada. Enggak loh, tetep loh, apapun yang terjadi, mau orang ngomong apapun yang terjadi, yang tahu Amar itu saya gitu loh. Jadi nggak akan ada mau masalah saya ninggalin kapok segala macam, enggak. Saya tetap support Bang Amar sampai masalah ini selesai. Tapi begitu selesai, kalau saya nggak jodoh, tapi itu udah urusan balik lagi takdir gitu. Coba. Ibu angkat pun tak kuasa menahan tangis bagi sang anak Amarzoni. Doa dan dukungan diberikannya kepada Amarzoni, berharap sang anak segera menjalani sidang dan hukumannya, serta kembali ke masyarakat dan kehangatan keluarga. Kalau misalnya ada yang mau menerima Amar, itu harus disyukuri. Dia sebagai salah satu sebagai supporting sistemnya, ada yang diperlukan oleh Amar. Siapa yang peduli? Mungkin juga yang dianggap salah, yang dekat dengan Amar itu ya tergugah hatinya untuk melihat apa yang terjadi pada Amar. Kayak saya, Amar juga bukan apa-apa saya, tapi saya pertama lihat Amar di kasusnya di Polres Jakarta Barat, itu sudah saya melihat bahwa Amar ini adalah korban. Amar mengatakan, ibu, saya minta ibu jadi ibu. Itu saya ternyuh. Dia bukan apa-apa saya itu loh. Tapi jangan hukum, jangan hakimi orang yang penyalahguna narkotika. Mereka adalah korban.
Maka saya bersedia untuk menjadi ibu angkat, karena saya akan bimbing dia sampai kapan dia bisa. Itu kita doakan bersama, semoga ini segera selesaikan dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih baik bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap umat, ya, terutama perlindungan penyalahgunaan narkotika. Jadi hukumnya, hukum penegakan hukum itu harus betul-betul diperhatikan dari hakim, jaksa ketika menjatuhkan suatu keputusan. Lihat itu hukum-hukumnya itu. Narkotika sudah bagus, bahwa penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, bukan dihukum.